Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama setelah pendahuluan yang telah kita dengarkan sama-sama, kita masuk ke dalam bab satu, ya, part 2 berarti yaitu fenomena geosentrik. Kenapa disebut fenomena geosentrik? Karena bumi diasumsikan sebagai pusat. Ya, sedangkan benda-benda langit lainnya itu sebagai menempel, menempel. Ya, kita anggap sebagai sebuah bola besar, ya, bola besar, bumi sebagai pusatnya, karena itu dinamakan fenomena geosentrik. Ya, bola besar, kalau kita lihat seperdua bola, ya, realnya, kita tidak tahu jaraknya unlimited. Ya. Kemudian si bola langit ini, yang dinamakan bola langit, itu menempel, ya, benda-benda langit itu menempel di permukaan bola langit. Nah, makanya dalam part 2 ini kita akan mempelajari bola langit. Apa sebetulnya bola langit? Ya, kenapa dinamakan bola langit? Ya, karena bentuknya adalah sebagai bola. Bentuknya bola, ya kenapa berbentuk bola? Karena pertama, kalau kita melihat benda-benda langit itu sebetulnya bentuknya apa? Tentunya kita menjadi pertanyaan. Kalau kita lihat matahari, contohnya bulan dan lain sebagainya, nah itu berbentuk bulat. Bulat dalam 2 dimensi, tapi kalau 3 dimensinya adalah bola. Nah, kenapa sampai muncul shape atau bentuk seperti itu? Ya, kita harus ketahui bersama definisi dari bintang pertama. Apakah itu bintang? Bintang adalah benda langit yang memancarkan cahaya sendiri, yaitu waktu kita SD dan SMP. Mungkin juga SMA. Tapi kita harus mengubah definisi bintang tersebut, ya. Ya, karena bintang itu mempunyai definisi seperti ini. Bintang itu adalah benda langit yang pertama punya gravitasi diri, dan yang kedua adalah memiliki merilis atau menghasilkan energi nuklir di dalam dari intinya. Nah, shape itu dari mana? Shape itu dari gravitasi diri. Ya, bentuk bulat atau bentuk bola spherical, ya itu adalah akibat dari gravitasi yang sempurna. Ya, kalau masih tertarik oleh gravitasi yang lain bisa kita bayangkan, maka bentuknya tidak akan bulat. Mungkin masih tertarik materialnya ke yang lain, ya, yang gravitasinya lebih kuat. Nah, yang kedua, rilis nuklir energi, ya, energi fusi nuklir atau penggabungan inti-inti atom ringan menjadi inti atom yang lebih berat, menghasilkan energi nuklir dalam dirinya sendiri. Nah, dari dua hal tadi, ya, dari dua hal yang tadi bahwa definisi bintang itu, ya mungkin yang dulu ya kita tahu hanya bintang itu hanya yang pertama adalah menghasilkan energi nuklir atau memancarkan cahaya sendiri, tapi tidak ditambahkan dengan punya gravitasi diri sehingga bentuknya menjadi bulat, ya, atau spherical. Itu dua definisi tadi, ya. Yang pertama gravitasi diri menghasilkan shape yaitu spherical. Yang kedua rilis nuklir energi adalah bahwa bintang itu berevolusi. Bintang itu lahir, hidup dan mati. Itu yang menjadi konklusi atau kesimpulan dari definisi. Ya, berarti bintang itu mati ketika tidak ada dua hal tersebut. Artinya apa? Gravitasinya runtuh. Yang pertama, atau tidak lagi menghasilkan energi nuklir. Ya, berlanjut kepada bola langit tadi. Ya, dalam bola langit itu memiliki bagian-bagian penting. Ya, bisa dilihat di dalam diktat, nanti akan diberikan linknya. Ya, bagian pentingnya adalah ekuator langit, kutub langit utara, kutub langit selatan. Ya, di mana masing-masing adalah perpanjangan dari saudaranya di bola bumi. Nah, kita mengenal di geografi ya ada yang namanya eh, ekuator bumi dan ekuator dan kutub bumi. Tentunya di langit ya dalam bola langit ada saudaranya yaitu ekuator langit dan dan kutub langit. Kutub langit terbagi dua menjadi kutub langit utara dan kutub langit selatan. Itu. Nah, kemudian kita menggambar bola langit ya, kita bisa lihat gambarnya di diktat halaman 4 ya, halaman 4. Di situ ada gambar bola langit ya.
ada KLU, KLS, kemudian ada ya kutub langit utara, kutub langit selatan, ada titik Aries, ada lintasan tahunan matahari atau ekliptika, ada ekuator langit, ada lintasan harian matahari ya yang berubah-ubah dan lintasan harian bintang. Dan di sini ada kita mengenal ekliptika. Ekliptika itu adalah bidang edar tahunan matahari. Seperti yang kita tahu bahwa matahari itu melewati 13 rasi ya. Mungkin waktu kita SD atau SMP ya yang kita kenal ada 12 zodiak ya, padahal memang realnya adalah 13 rasi. Ditambah rasi antara Scorpio dan Sagittarius ya. Dan Sagittarius ada rasi Ophiuchus. Itu apa namanya, kita harus memperkenalkan ya, memperkenalkan bahwa matahari itu melewati 13 kawasan rasi bintang yang masanya berubah-ubah. Misalkan Aries itu tidak tepat 1 bulan, ya ada Taurus yang lebih, ya ada yang 1 bulan pas, ada yang lebih gitu ya. Dan bisa dilihat nanti kalau kita searching bahwa matahari melewati 13 rasi. Dan kemudian yang harus kita ketahui adalah titik Aries. Ada titik Aries dan ada titik Libra. Titik Aries itu pada bulan Maret merupakan titik musim semi, dan titik Libra adalah bulan September ya. Itu titik musim gugur. Kemudian Juni itu summer ya. Juni 22 Juni ya, 21 Maret itu musim semi, 22 Juni musim panas, 23 September musim gugur, dan 22 Desember itu adalah musim dingin atau winter. Nah, kemudian yang harus kita tahu adalah eh, untuk mengamati bumi, ya bola langit tampak berputar ya dari timur ke barat searah jarum jam. Periodenya berapa? 23 jam 56 menit. Ya, kalau kita acuannya adalah acuan bintang. Kenapa 23 jam 56 menit? Ya, itu adalah satu periode yang namanya periode sideris bintang. Ya, nanti mungkin akan kita jelaskan ada periode sideris, ada sinodis dan lain sebagainya. Nah, yang terpenting di sini adalah eh, matahari ya, satu lintasan periode matahari adalah 24 jam hariannya. Kemudian bintang adalah 23 jam 56 menit. Berarti bintang dari sini kita dapat tahu bahwa setiap harinya selalu lebih cepat 4 menit. Misalkan bintang terbit jam 19, besoknya jam 18.56. Besoknya lagi jam 18.52 dan seterusnya. Namun bulan tuh apa namanya, besoknya itu lebih terlambat sekitar 50 menit. Jadi kalau hari ini terbit jam 19, besoknya jam 19.50. Itu mungkin tentang bola langit. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.